Orang dengan IQ yang tinggi. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang membedakan orang dengan IQ tinggi dan IQ yang rendah? Apakah angka IQ itu benar-benar mencerminkan kecerdasan kita? Hari ini kita akan membahas dua sisi yang berbeda dari kecerdasan ini, dan kamu pasti akan terkejut mengetahui fakta-fakta menarik tentang IQ yang ada di Indonesia. Mulai dari kebiasaan orang-orang dengan IQ yang tinggi hingga bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang ada di dunia. Penasaran? Yuk kita bahas. Sebelum kita mulai membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu IQ. IQ adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kecerdasan seseorang, terutama dalam hal pemecahan masalah, pemikiran yang logis, dan kemampuan untuk belajar. Biasanya, IQ dihitung berdasarkan tes standar yang mengukur kemampuan verbal, matematis, dan pemecahan masalah yang logis. Tes ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang seberapa cepat dan efektif seseorang dapat memahami dan mengolah informasi. Menurut data tentang IQ rendah biasanya IQ-nya di bawah 85. Orang dengan IQ ini mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami konsep yang lebih rumit, tetapi mereka tetap bisa berprestasi di bidang yang lebih praktis atau kreatif. IQ rata-rata. Rata-rata IQ manusia di seluruh dunia adalah sekitar 100. IQ tinggi biasanya IQ-nya di atas 130. Orang-orang dengan IQ ini cenderung mudah memahami konsep yang kompleks dan mampu berpikir analitis secara mendalam. Bagaimana sih perspektif orang dengan IQ tinggi? Orang dengan IQ tinggi seringkali memiliki ciri khas dalam cara berpikir maupun bertindak. Mereka punya pemikiran yang analitis. Mereka cenderung berpikir secara logis dan mendalam. Masalah kompleks lebih mudah mereka pahami. Mereka juga cenderung lebih kreatif. Banyak orang dengan IQ tinggi memiliki kemampuan untuk berpikir out of the box, menciptakan solusi inovatif yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Orang dengan IQ tinggi juga cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam membuat keputusan. Namun, terkadang mereka juga bisa terjebak dalam overthinking atau berpikir secara berlebihan. Sebagai contoh nyata, Albert Einstein adalah salah satu orang dengan IQ tinggi yang terkenal di dunia. Siapa yang gak kenal Einstein? Ia tidak hanya seorang ilmuwan yang jenius, tetapi juga seorang pemikir yang mampu melihat dunia dari perspektif yang sangat berbeda. Namun, meskipun ia sangat cerdas, ia juga mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Nah, jadi ini tantangan bagi orang yang ber-IQ tinggi. Mereka cenderung merasa kesepian. Terkadang, kecerdasan mereka membuat mereka merasa terpisah dari orang lain yang tidak memikirkan hal-hal dengan cara yang sama atau dengan perspektif yang sama. Mereka juga lebih sering overthinking. Proses berpikir mereka yang mendalam atau berlebihan bisa membuat mereka terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu yang pada akhirnya justru menghambat keputusan mereka. Ternyata menjadi orang jenis itu tidak semenyenangkan yang gua pikirin. Di sisi lain, orang dengan IQ yang rendah, mereka itu memiliki cara berpikir dan bertindak yang berbeda. Namun, tetap saja mereka mampu memberikan dampak yang besar. Lalu, mereka itu fokus pada hal yang praktis. Mereka lebih fokus pada penyelesaian masalah secara langsung tanpa terlalu banyak teori atau terlalu banyak mikir. Contohnya, Luffy. Dia langsung saja gomu-gomu no tanpa mikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka juga memiliki kemampuan sosial yang lebih baik. Orang dengan IQ yang rendah seringkali lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan sosial dan membangun hubungan yang kuat. Terus, kebanyakan dari mereka itu belajar dari pengalaman. Mereka lebih sering mengandalkan pembelajaran praktis dan pengalaman nyata yang seringkali membuat mereka unggul dalam situasi tertentu. Di sini gua punya contoh nyata dari keberhasilan tokoh terkenal seperti Muhammad Ali, sang petinju legendaris. Muhammad Ali diketahui memiliki IQ sekitar 78 yang tergolong di bawah rata-rata.
Namun, ini tidak bisa menghentikannya untuk menjadi salah satu atlet terbesar sepanjang masa. Keberhasilannya di ring tinju bukan hanya karena kekuatan fisiknya saja, tetapi juga karena strategi, kerja keras, dan keyakinan dirinya yang luar biasa. Ali membuktikan bahwa kecerdasan itu bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan kemampuan yang kita miliki, dan yang paling penting, tetap percaya diri untuk menghadapi tantangan. Nah, jadi ini keunggulan orang dengan IQ yang rendah. Mereka emang sering memiliki keterampilan praktis yang luar biasa dan kecerdasan emosional yang tinggi. Dan inilah yang membantu mereka sukses di bidang yang membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Dalam banyak kasus, ketekunan dan tekad bisa menjadi faktor penentu kesuksesan yang jauh lebih penting daripada angka IQ saja. Nah, sekarang kita akan membahas apakah IQ itu bisa menentukan kesuksesan. Faktanya, IQ bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Banyak orang sukses di dunia ini yang memiliki IQ rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Contoh terkenal yang tadi kita sudah sebutkan yaitu Muhammad Ali yang memiliki IQ yang lebih rendah dari rata-rata, namun berhasil menjadi petinju terbaik sepanjang masa. Studi juga menunjukkan bahwa IQ hanya menyumbang 20-25% dari kesuksesan. Sisanya bergantung pada faktor-faktor lain seperti kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi sendiri dan bisa memahami perasaan orang lain. Selanjutnya, ini menurutku faktor yang paling penting, yaitu ketekunan. Ketekunan dan keberanian untuk tetap maju meski menghadapi kegagalan. Yang terakhir, koneksi sosial. Siapa yang Anda kenal juga bisa menjadi faktor kunci dalam meraih kesuksesan. Karena itu, pintar-pintarlah mencari teman atau mencari koneksi yang bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, sekarang gua bakal bahas posisi IQ Indonesia di mata dunia. Pernah gak lo penasaran tentang bagaimana IQ orang Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Berdasarkan data terbaru, IQ rata-rata Indonesia berada di angka 92 yang menempatkan Indonesia masih posisi di bawah rata-rata dunia yang mencapai 100. Namun, bukan berarti bangsa kita itu tidak cerdas. IQ hanyalah angka yang tidak bisa mengukur banyak aspek dari kecerdasan kita. Dalam banyak kasus juga, orang Indonesia menunjukkan kecerdasan dalam hal keterampilan praktis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang penuh tantangan. Nah, ini ada beberapa kebiasaan yang terbukti dapat meningkatkan IQ atau setidaknya membantu kita menggunakan kondisi kita dengan lebih baik. Yang pertama itu membaca buku. Membaca tidak hanya meningkatkan kosakata, tetapi juga melatih otak untuk berpikir lebih kritis dan analitis. Yang kedua, berolahraga. Aktivitas fisik yang teratur terbukti meningkatkan fungsi otak dan memori. Yang ketiga, tidur yang cukup. Kurang tidur bisa menurunkan kinerja otak. Tidur yang cukup penting untuk memulihkan otak. Yang keempat, berpikir kritis. Latih diri untuk berpikir analitis dan menyelesaikan teka-teki atau masalah matematika. Jadi, apakah IQ tinggi lebih baik daripada IQ rendah? Jawabannya, tidak sesederhana itu. IQ memang memberikan gambaran tentang kecerdasan seseorang, namun masih banyak faktor lain yang lebih menentukan kesuksesan dan kualitas hidup kita. Baik orang dengan IQ tinggi maupun rendah, keduanya memiliki potensi besar untuk sukses jika mereka memanfaatkan kelebihan mereka dengan bijak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagikan video ini kepada teman-temanmu yang ingin tahu lebih banyak tentang IQ dan bagaimana kecerdasan itu bekerja dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.